Di depan saya udah ada part-part buat bikin 2-in-1, side damper class dan BMax machine. Kalau digabung sama Shooting Prodstar, menarik kali ya. Masih bareng saya Rizky Haji, welcome to the club, let's go! Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih bareng saya Rizky Haji, welcome to the club. Nah, karena lama banget udah nggak setting-setting, kali ini saya akan sharing-sharing ya seputar pembuatan side damper sekaligus BMax machine standar ya. Buat teman-teman yang pemula atau baru mengikuti kelas ini, silakan simak video ini sampai selesai. Nah, di kesempatan kali ini, untuk pembuatan side damper dan BMax machine ya, saya akan menggunakan kit Shooting Prodstar. Nah, sebelumnya di basicnya saya akan buat BMax ya teman-teman, tapi settingan ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai settingan side damper ketika teman-teman menggunakan FRB biasa, karena di depan saya ini banyakkan part-part HG ataupun high grade ya teman-teman, atau sering disebutnya part karbon lah ya. Langsung aja kita sulap Shooting Prodstar ini menjadi BMax machine. Let's go, kita pindah kameranya ke atas. Oke, ini dia teman-teman part-part yang akan saya gunakan untuk membuat teman setting side damper ataupun BMax machine ya. Pertama, ini adalah Shooting Prodstar kit dengan menggunakan chassis MA. Saya akan kasih tunjuk dulu. Ini adalah chassis MA teman-teman. Kenapa saya pilih chassis MA? Karena basicnya chassis MA itu adalah chassis yang kuat ya. Walaupun kita bisa lihat di sini dia menggunakan bahan ABS ya teman-teman ini. Nih, walaupun bahannya ABS, tapi karena build quality dari MA chassis itu tebal ya, terutama di bagian sini, itu jadi memungkinkan bahwa MA chassis ini adalah chassis yang cukup awet untuk dijadikan sebagai BMax atau side damper teman-teman. Tuh, yang kedua dia menggunakan dual shaft, jadi transmisinya itu lebih efisien dibanding ketika menggunakan ya propeller shaft gitu ya teman-teman. Itulah alasan kenapa saya ingin sharing setting berkaitan dengan MA chassis gitu. Langsung kita nggak bakal unboxing ini lama-lama ya, terutama di sini ada body tentunya, di sini ada ban-ban yang nggak akan kita pakai. Kemudian ini ada gearbox ya, kalau gearbox pasti kita akan pakai ya teman-teman. Terus kemudian ada ini adalah mesin-mesin dan ada stiker nih beserta buku panduan dan warning paper. Kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, di sharing setting Tamiya kali ini saya akan mencoba membahas pembuatan side damper ataupun BMax secara detail ya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai main side damper ataupun BMax itu biar lebih mudah mengikutinya. Ya mungkin akan makan waktu ataupun durasi video yang cukup panjang, tapi tidak masalah. Yang pertama kita akan mulai dari pemasangan ban dulu teman-teman. Tapi sebelum masang ban, untuk eyeletnya saya akan ganti menggunakan bearing. Ini ukuran yang 5 kayak gini teman, bearing seperti ini. Jadi untuk pemasangan bearing, di sini kan ada yang nggak tertutup dan di sini ada yang tertutup. Ya, bisa kelihatan teman-teman. Nah ini ya. Nah jadi yang tertutup itu akan saya pasang di bagian luar ya teman-teman. Jadi seperti ini pemasangannya. Nih, jadi terlihat yang tertutup. Udah ada 4 bearing di sini. Sedangkan untuk bannya yang akan saya gunakan adalah ban bertipe disc seperti ini dengan ukuran medium, dan ini ban tire-nya adalah super hard. Jadi saya tidak akan menggunakan ban bawaan dari Shooting Prodstar ini karena ban bawaan dari Shooting Prodstar sendiri merupakan ban large ya. Yang kita butuhkan selain bearing adalah ini washer untuk roller ya teman-teman. Kita pasang dulu seperti ini.
Oke, untuk pemasangan ban selesai. Ya kira-kira kalau misalnya diputar itu dia tidak goyang ya teman-teman. Begitu. Jadi agak balance lah. Karena ini tidak di balance dengan sempurna, jadi ya masih agak goyang tapi nggak masalah. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke ranah kedua, yaitu pemasangan mesin ya teman-teman. Kali ini saya akan menggunakan gear bawaan dari Shooting Roadstar, yaitu gear 4:1 seperti ini. Ya, dengan di sini ada spur gearnya berwarna orange ya teman-teman. Pasangan dari gear 4:1 ini berwarna biru. Kita langsung pasang aja, let's go. Oh ya, sebelum pemasangan gear jangan lupa kita gunakan salah satu ini ya. Di sini kan di gearbox itu ada 2 eyelet teman-teman ini. Nah, eyelet ini berfungsi atau berguna untuk dimasukkan di dalam gearnya teman-teman. Caranya seperti ini. Oke, jadi di kedua gearnya sudah terpasang eyelet biar lebih stabil begitu teman-teman. Untuk shaftnya, saya akan menggunakan gear shaft dari bawaan Shooting Roadstar-nya. Ini dia teman-teman. Terpasang seperti ini. Nah, setelah dipasang terminalnya, jangan lupa di sini ada yang namanya terminal support teman-teman. Jadi kita pasangkan saja terminal support ini ke dalam terminalnya. Seperti ini pemasangannya teman-teman. Pasanglah ke 4 bagian dari terminal ini ya teman-teman. Yap, untuk terminal sudah terpasang semua. Dan terakhir adalah pemasangan dari dinamonya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masang dinamonya teman-teman. Di sini saya menggunakan dinamo Magdas karena ini adalah settingan untuk Bimax ya. Jadi saya menggunakan dinamo dengan kelas tertinggi yaitu Magdas untuk skala double shaft ya. Kalau teman-teman menggunakan side damper, bisa teman-teman pakai dinamo tune series, bisa top tune ataupun atomic tune ya. Itu juga bisa. Atau rev tune juga bisa gitu untuk penggunaan di kelas side damper. Tapi karena ini Bimax, saya menggunakan kelas tertinggi yaitu Magdas. Jangan lupa kita pasang dulu motor supportnya, bagian depan seperti ini, bagian belakang seperti ini. Ini sudah saya coak, tinggal kita pasang saja yang ada terminalnya ya. Kita pasang di bagian yang ada terminalnya juga. Untuk pemasangan mesin sudah selesai, tinggal kita tutup menggunakan gearboxnya aja teman-teman. Akan kita coba tes menggunakan baterai apakah menyala atau tidak. Nyala teman-teman. Setelah menyala tinggal kita kasih grease saja di masing-masing gearnya supaya lebih halus dan ya biar terlumasi dengan baik. Baiklah, sekarang kita masuk ke menu utamanya, yaitu pembuatan ataupun build side damper ataupun Bimax mesin ya. Yang pertama di bagian depan, yaitu di sini saya akan pasang berupa yang pertama ini bagian utamanya, yaitu FRP wide front for air chassis ya. Kalau misalnya teman-teman cari di e-commerce, itu teman-teman bisa cari dengan item number 15451 untuk FRP biasa ketika teman-teman menggunakan settingan side damper. Tapi karena ini menggunakan HG, jadi teman-teman cari aja FRP for air chassis high grade ataupun yang karbon ya. Yang kedua, saya akan memasang ini dia, roller adjuster dengan kemiringan 3 derajat. Di sini terlihat ya, ada 3 titik. Jadi dia 3 derajat. Untuk bagian underguard, saya akan menggunakan ini FRP for Super X chassis. Kalau teman-teman mau beli di e-commerce, itu teman-teman bisa cari di item number 15242. Atau kalau teman-teman mau cari yang HG ataupun karbon ya, teman-teman bisa cari dengan item number 95600. Kemudian untuk brake stay depan, saya akan menggunakan ini dengan item number 95156 untuk yang HG-nya ya teman-teman. Atau teman-teman bisa cari aja FRP brake stay. Biasanya ini ditaruh di bagian belakang, cuma saya akan taruh ini di bagian depan juga. Untuk pemasangannya
ikuti terus video ini. Sebelum kita instalasikan FRP bagian depannya, kita akan pasang dulu roller naga ini, aluminium berukuran 13-12 mm. Cara pemasangannya sederhana, tinggal kita cek aja di sini kan ada angka-angkanya ya. Karena saya menggunakan ukuran 13 mm, jadi di sini juga ada angka 13. Kita pasangkan saja bautnya ke ukuran 13 ini, teman-teman. Sengaja saya balik biar lebih bagus aja dilihat gitu, teman-teman. Selanjutnya kita pasang washer untuk roller. Kemudian kita pasang bearing untuk roller, dan kita pasang ini dia tembaga dan rollernya. Kemudian kita pasang lagi bearingnya. Kita tutup dengan washer juga lagi, teman-teman. Selanjutnya kita akan pasang di sini ada spacer berukuran 3 mm ya, teman-teman. Dan kita kunci menggunakan nut biasa. Selanjutnya kita akan pasang washer di sini. Dan kita tutup dengan stabilizer tube yang sudah saya pasang atau instalkan lock nut di dalamnya, teman-teman. Bisa terlihat nggak? Oke, untuk instalasi dari rollernya sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasang FR bagian depan. Tapi sebelum itu kita akan pasang underguard dulu, teman-teman, di sini. Untuk memasang underguard saya menggunakan baut countersunk berukuran 12 mm. Yap, underguard udah terpasang. Kenapa saya menggunakan underguard? Supaya ketika dia berada di lintasan itu nanti bagian chassis itu tidak langsung mengenai lintasan, teman-teman, sehingga akan lebih awet, karena sebelum turun underguard dulu yang terkena chassisnya. Gitu. Karena di sini menggunakan underguard untuk pemasangan brake stay, ya, saya akan menambahkan spacer berukuran 1 mm ini, teman-teman, di bagian sini. Nanti tinggal kita tumpuk brake stay-nya seperti ini, teman-teman. Dan tinggal kita baut countersunk saja. Let's go. Oke, untuk pemasangan underguard dan brake stay bagian depan sudah selesai. Untuk brake stay sendiri saya menggunakan baut countersunk berukuran 30 mm, sehingga ketika kita lihat di atas itu tampak seperti ini, teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk memasang mass damper bagian depan nantinya. Nah, sebelum itu, bagi teman-teman yang belum tahu kenapa harus menggunakan countersunk, supaya dia tidak timbul ya untuk bautnya, teman-teman, jadi rata. Jadi untuk teman-teman supaya bisa rata dan tidak ada baut yang timbul di bawah, itu di countersunk dulu menggunakan countersunk, teman-teman, sehingga bisa seperti ini ya. Gitu. Oke, untuk instalasi roller stay bagian depan ini yaitu seperti ini, teman-teman. Yang pertama, sebelum kita masukkan rollernya, kita akan instalkan dulu roller adjuster dengan posisi seperti ini, teman-teman. Bagian derajatnya itu ada di sini, bisa kelihatan ya, teman-teman ya. Kemudian kita tumpuk aja menggunakan FRP-nya. Bisa dilihat, teman-teman, dengan menggunakan angle adjuster ini bisa terlihat ya derajat dari rollernya. Kelihatan banget, ini udah miring banget. Insya Allah di interchange itu aman. Sekarang tinggal kita kunci menggunakan nut biasa. Oke, untuk pemasangan FRP underguard dan brake stay bagian depan sudah selesai beserta dengan roller dan stabilizernya, teman-teman. Sekarang tinggal kita pasang mass damper. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan mass damper
berbentuk mangkok seperti ini untuk mas damper bagian depannya atau front mas dampernya. Selanjutnya tinggal saya tutup menggunakan lock nut. Oke, untuk bagian depan sudah selesai semua, mulai dari pemasangan mas damper, roller, FRP bagian depan, underguard, beserta brake stay. Nah, sekarang kita akan mencoba men-setting bagian sampingnya. Untuk side damper, saya akan menggunakan FRP for EMA chassis seperti ini bentuknya, teman-teman. Ya, ini udah saya pasang menggunakan baut berukuran 30 mm ya. Tinggal kita instalasikan saja ke bagian sampingnya. Saya akan pasang di bagian bawah, teman-teman. Seperti ini. Tinggal kita tambahkan saja baut seperti ini, teman-teman. 2 buah. Yap, ini dia untuk pemasangan FRP side dampernya atau bagian tengah, teman-teman. Selanjutnya untuk mas dampernya saya akan menggunakan mas damper set yang heavy seperti ini, atau orang Indonesia bisa sebut mas damper galon dengan item number 15401, teman-teman. Selanjutnya saya akan tutup dengan menggunakan lock nut. Ya, ini dia, teman-teman, untuk pemasangan side dampernya. Set mas damper sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu bagian belakang. Let's go. Hal yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama, kita membutuhkan ini dia, teman-teman, FRP rear stay roller. Untuk langkah pertama, kita sediakan HG Carbon white rear plate for air chassis. Ini untuk karbonnya ketika teman-teman membuild BMAX. Namun ketika teman-teman akan membuild side damper, teman-teman bisa gunakan FRP white rear plate for air chassis juga dengan item number 15452. By the way, untuk yang HG seperti ini, teman-teman bisa cari di e-commerce dengan item number 95478. Kemudian yang kedua untuk underguard, sama, kita menggunakan underguard FRP for Super X chassis. Dan untuk brake stay-nya sama seperti yang di depan, kita menggunakan brake stay seperti ini, teman-teman, dengan item number yang sama. Untuk instalasinya seperti ini, teman-teman. Yang pertama kita akan instalasikan brake stay di sini. Kemudian underguard seperti ini. Tinggal kita instalasikan saja. Let's go. Oke, untuk pemasangan bagian belakang di bawah, kita akan menggunakan pertama brake stay FRP for Super X chassis. Sini ada spacer berukuran 1 mm dan di sini ada baut countersunk berukuran 1 cm. Adapun untuk penginstalasiannya sebagai berikut. Pertama, kita akan tumpuk dulu nih Super X chassisnya di lubang pertama ini, teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita pasang saja bautnya dan kita masukkan spacernya. Begitu pula untuk yang kedua. Setelah seperti ini, kita instalasikan ke dalam chassis MA-nya. Oke, sudah terinstall. Nanti tinggal kita tambahkan saja baut di bagian sini dan sini, teman-teman. Karena ini menggunakan underguard, jadi saya menggunakan baut countersunk dengan di countersunk dulu FRP-nya, teman-teman, sehingga tidak ada baut yang menonjol. Dan untuk ground clearance-nya ini aman, lebih dari 1 mm ya, jadi aman banget untuk ground clearance-nya.
Setelah untuk bagian belakang sudah terpasang semua, selanjutnya kita pasang FRP rear wide plate for air chassis ini untuk kita aplikasikan ke chassis MA ini. Let's go. Tinggal kita kasih baut ini teman-teman di sini. Oke, ini udah terpasang semua teman-teman, tinggal kita pasang rollernya. Karena di sini saya akan menggunakan roller berukuran 19 mm seperti ini untuk roller bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian atasnya saya menggunakan roller seperti ini. Maka kita juga akan sesuaikan untuk lubangnya di 19 mm di sini teman-teman. Untuk baut saya menggunakan baut biasa berukuran 35 mm teman-teman. Pertama yang kita butuhkan adalah baut berukuran 35 mm dan dipasangi roller dengan spacer berukuran 1 mm. Kemudian kita pasang saja dari bawah dan ditembus sampai ke atas ini teman-teman. Let's go. Ini sudah terpasang teman-teman untuk roller bagian bawahnya. Sekarang untuk roller bagian atas kita akan pasang, namun sebelum itu kita akan membutuhkan dulu di sini ada spacer berukuran 12 mm untuk baut seperti ini teman-teman, biar lebih kuat. Dan tambahkan saja roller berukuran 1 mm di atasnya, ditumpuk. Kemudian kita pasang washer rollernya dan kita tumbuk dengan roller bagian atas. Dan kita tutup dengan lock nut. Nah, ini dia teman-teman untuk bautnya. Bagian belakang teman-teman bisa juga ganti dengan cap screw Tamiya yang kunci L itu biar lebih kuat teman-teman. Karena ini saya menggunakan baut biasa ya, karena adanya baut biasa teman-teman. Tapi nggak masalah karena udah ditambahin spacer jadi dia lebih kuat teman-teman. Oke, untuk bagian belakang mas dampernya saya akan gunakan Slamline mas damper set dengan item number 15501 ini teman-teman. Tapi yang akan saya gunakan hanya yang panjang ini saja teman-teman. Again, karena ini adalah untuk brake stay ya teman-teman. Jadi saya menggunakan baut berukuran 30 mm dengan countersunk seperti ini biar di bawahnya itu rata teman-teman. Selanjutnya tinggal kita masukkan aja mas damper ini yang slimline dan kita tutup dengan lock nut. Yap, ini dia teman-teman untuk BMX machine atau bisa juga dipakai buat kelas side damper untuk MA chassis sudah selesai. Bagi teman-teman yang baru nonton video ini, saya akan review yang mulai dari depan. Yang pertama, untuk bagian depan saya menggunakan FRP for air chassis dengan dua mas damper berbentuk mangkok seperti ini dan menggunakan roller berukuran 12-13 mm dengan tube stabilizer. Dan untuk bagian bawah saya gunakan underguard dengan menggunakan FRP for Super X chassis dan brake stay. Kemudian untuk bagian tengah saya gunakan FRP for MA chassis dan untuk mas dampernya saya gunakan mas damper berbentuk galon. Dan untuk bagian belakang saya gunakan ini dia FRP rear wide plate for air chassis juga dengan saya gunakan roller berukuran 19 mm untuk bagian atas dan di bawah juga sama. Untuk bagian bawahnya saya gunakan underguard berupa FRP for Super X chassis dan brake stay. Untuk mas damper bagian belakang saya gunakan mas damper yang slimline seperti ini. Dan untuk ban saya gunakan ban super hard berukuran medium seperti ini. Dengan
Ini adalah velg karbon berbentuk dish. Itu aja teman-teman. Sekarang kita akan coba pasangkan atau instalasikan bodinya ke dalam chassis ini. Ini dia teman-teman, Shooting Broadstar. Coba kita akan aplikasikan ke dalam chassisnya. Wah, pas sekali teman-teman. Nah, mungkin kekurangannya di sini teman-teman. Kita akan kesusahan untuk pengunciannya. Karena di sini ada spoilernya ya teman-teman. Jadi kalau ngunci itu emang harus agak effort. Ini udah terkunci, jadi fix sudah ketika teman-teman menggunakan settingan ini untuk side damper ataupun BMX machine juga oke. Itu karena pertama bodinya bisa dikunci dengan baik. Kedua tanpa potong, ketiga plug and play. Ini teman-teman, silakan buat teman-teman yang mau diskusi silakan bisa komentar-komentar di bawah ini. Dan buat teman-teman yang sudah mulai nostalgia silakan bisa share video ini. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan subscribe channel ini biar semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya, terutama di setting-setting Tamiya seperti ini teman-teman. Itu aja. Buat teman-teman yang baru mulai, bisa banget gunakan settingan ini untuk bermain mini BAT WD. Itu stay safe, keep healthy, and as always, see you until next time. Tetap di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Kita ke beauty shot, let's go!